Shalom, selamat pagi semua anak-anak. Kurang semangat nih. Shalom, selamat pagi semua anak-anak. Puji Tuhan semua sehat ya. Baiklah, perkenalkan nama Miss Elizabeth Lasri Tumangger. Nah, sebelum Miss menjelaskan materi yang Miss bawakan pada pagi hari ini, kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas berkat dan perlindungan-Mu, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Saat sebentar ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, materi yang Miss bawakan pada pagi hari ini yaitu doktrin manusia atau antropologi yang meliputi A. Asal mula manusia, B. Evolusi ateistik. Nah, mungkin kalian berpikir kan, Miss, apa sih antropologi itu? Bagaimana sih antropologi itu? Nah, Miss akan menjelaskan. Kata antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos, yang artinya manusia, dan logos, yang artinya kata atau pembicaraan. Jadi anak-anak, antropologi itu adalah pembicaraan tentang manusia. Nah, asal mula manusia. Di dalam agama Hindu mengajarkan bahwa manusia baik secara lahiriah dan batiniah yang identik dengan Brahmana. Dan di dalam agama Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Allah karena manusia berada karena diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, ada dua pandangan, yaitu pandangan yang pertama, menurut orang Kristen berpendapat asal-usul manusia dari penciptaan oleh Allah atau seperti penciptaan yang berkembang. Nah, menurut pandangan yang kedua yaitu orang Kristen yang pada umumnya berpegang pada evolusi ateistik yang menekankan materi. Yang menekankan materi-materi yang mengatakan bahwa Allah yang memulai proses itu dan ia melakukannya melalui proses evolusi anak-anak. Nah, bagian yang ke B yaitu evolusi ateistik. Mungkin kalian juga berpikirkan evolusi ateistik bagaimana sih Miss? Baiklah, Miss akan menjelaskan. Evolusi teistik adalah pengajaran bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia secara bertahap berevolusi dari bentuk yang rendah dan proses disupervisi oleh Allah. Nah, tetapi teori ini ditolak oleh orang-orang Alkitabiyah karena ada beberapa masalah dalam teori ini, karena apabila umat manusia adalah hasil evolusi, maka Adam merupakan pribadi historis dan analogi antar Kristus dan Adam dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21 tidak dapat diterima. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, Roma 5 ayat 12 sampai 21. Kita membacanya secara bersama-sama. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi
mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikianlah pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat yang ke-20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi anak-anak, di dalam Alkitab Roma 5 ayat 12 sampai 21 tadi tidak dapat diterima karena apabila umat manusia adalah hasil evolusi, maka Adam merupakan pribadi historis dan analogi antar Kristus dan Adam. Nah, kata evolusi adalah berubah dalam berbagai arah. Nah, apabila kata evolusi dipakai dengan asal mula, maka kata tersebut bermakna perubahan atau perkembangan. Nah, dan teori evolusi dimulai dari teori Charles Darwin. Nah, anak-anak, teori evolusi juga mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, planet-planet dan bintang adalah berasal dari ledakan dahsyat proton dan neutron yang berputar. Yang kedua, melalui kesempatan tatkala satu sel tunggal muncul dari materi yang tak hidup. Nah, yang terakhir itu melalui kesempatan perkembangan ini akan menghasilkan manusia. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi yang Miss jelaskan pada pagi hari ini. Miss berharap semoga anak-anak semua dapat mengerti dan memahami materi yang Miss jelaskan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ibu Elizabeth Tumangger. Namun sebelumnya Ibu menyapa dulu. Selamat pagi anak-anak semua. Wah, semangatnya luar biasa ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Bella Dwiva Oktariana Lumbantoruan. Nah, sekarang itu kita akan membahas mengenai pandangan Alkitab dan Kristen tentang asal-usul manusia. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, atau yang sering disebut dengan Imago Dei. Kita dapat membacanya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Begitulah firman Tuhan. Nah, arti gambar dan rupa dalam bahasa Ibrani disebut selem, yang artinya gambar yang dihias. Dalam bahasa Latin disebut imago dan similitude. Nah, para bapak gereja membedakan antara gambar dan rupa. Gambar mengacu pada kejasmanian, sedangkan rupa mengacu pada bagian etika dari gambar Allah. Nah, dalam manusia terdapat dua, yaitu bagian materi dan bagian non-materi. Sekarang kita akan membahas tentang bagian materi dari manusia. Kitab suci membedakan materi atau yang disebut tubuh dengan non-materi atau yang disebut dengan jiwa dan roh. Nah, kita bisa membaca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 7 menunjukkan bahwa tubuh manusia berasal dari tanah. Nah, kita bisa membaca Kejadian 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, demikian firman Tuhan. Berarti adik-adik, manusia itu berasal dari tanah. Ibu berasal dari tanah dan adik-adik semua berasal dari tanah. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Nama Adam ini digunakan untuk mengingatkan manusia, mengingatkan ibu, mengingatkan adik-adik semua bahwa kita itu berasal dari tanah. Nah, komponen tubuh manusia itu terdiri dari tanah, kalsium, besi, potasium, dan lain-lain. Nah, pada waktu manusia meninggal, tubuhnya akan kembali bersatu dengan tanah. Pada waktu ibu meninggal, tubuh ibu akan bersatu kembali dengan tanah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 19. Nah, beginilah firman Tuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikian firman Tuhan. Nah, berarti adik-adik semua harus mengingat ya, bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Nah, ada beberapa pandangan mengenai tujuan tubuh. Yang pertama itu, tujuan tubuh adalah penjara jiwa. Nah, tubuh adalah materi dan tubuh manusia itu bersifat jahat. Yang kedua itu, tubuh adalah satu-satunya yang paling penting dari bagian manusia. Pandangan ini disebut dengan pandangan hedonisme. Seseorang harus berusaha untuk menyukakan tubuh dengan melakukan apa yang ia nikmati untuk dilakukan. Yang ketiga itu, tubuh adalah partner dari jiwa. Tubuh adalah alat untuk memuliakan Allah, karena tubuh adalah bait Allah. Tubuh harus dipersembahkan kepada Allah supaya Kristus dimuliakan dalam tubuh kita. Dan pada akhirnya nanti, orang percaya akan diberi upah atas apa yang telah dilakukan oleh tubuhnya. Nah, demikianlah materi tentang bagian materi dari manusia. Nah, bagian non-materi dari manusia akan dilanjutkan oleh Ibu Monica Raja Guguk. Nah, saya mengucapkan terima kasih adik-adik. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Monica Anastasia Magdalena Raja Gugu. Di sini Ibu akan melanjutkan untuk menerangkan tentang materi antropologi atau doktrin manusia yang telah disampaikan oleh Ibu Bella sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa di sini Ibu akan membawa dua materi, yaitu yang pertama bagian non-materi dari manusia dan yang kedua yaitu komposisi dari bagian non-materi manusia. Nah, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu bagian non-materi dari manusia. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa bagian materi dari manusia itu yaitu tubuh. Nah, bagian non-materi dari manusia ini ada dua, yaitu jiwa dan roh. Seperti yang kita tahu bahwa dikatakan bahwa manusia itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Nah, Bu, maksudnya seturut dan segambar dengan rupa Allah itu bagaimana sih? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Allah itu wujudnya adalah roh, bukan wujud fisik. Kita manusia biasa tidak bisa melihat Allah dalam wujud fisiknya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana fisik Allah sampai saat ini. Jadi apakah benar fisik Allah itu seperti fisik manusia? Nah, di sini dikatakan kalau manusia itu segambar dan serupa Allah bukan secara fisikal, melainkan secara non-materinya. Nah, ada bukti yang mengatakan bahwa Allah itu benar-benar roh, yaitu dari Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 24. Baiklah, Ibu bacakan ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dikatakan di sini bahwa Allah itu roh.
Lalu, bukan tidak mungkin kita dapat melihat Allah secara fisiknya, tetapi hanya orang-orang yang diberikan Allah hak khusus agar orang tersebut dapat melihat Allah. Jadi Bu, dari mana kita tahu bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Nah, kita segambar dan serupa dengan Allah itu bukan melalui unsur materinya, melainkan dari unsur non-materinya. Yang pertama ada unsur personalitas. Sebagaimana Allah memiliki kepribadian, manusia juga diciptakan Allah memiliki kepribadian. Nah, tujuannya itu untuk apa? Agar manusia memiliki kesadaran bahwa Allah menciptakan dia supaya dapat memelihara dan merawat bumi yang telah diwariskan Allah kepada kita. Nah, yang kedua yaitu keberadaan spiritual. Kenapa dikatakan keberadaan spiritual? Karena keberadaan manusia saat ini adalah bukti nyata bahwa keberadaan Allah itu memang benar adanya. Seperti yang kita tahu, Allah itu adalah roh. Manusia itu jiwanya, wujudnya itu adalah roh. Nah, adapun atribut-atribut dari roh ini yaitu meliputi penalaran, hati nurani, dan kehendak. Manusia memiliki 3 atribut ini karena diwariskan Allah. Nah, salah satu contoh lain dari keberadaan spiritual ini bahwa manusia dapat berkomunikasi dengan Allah, yaitu melalui berdoa. Nah, apabila kita diciptakan Allah tidak seturut dengan Allah, maka kita tidak akan mengenal Allah karena kita mewarisi atribut-atribut dan sifat-sifat non-materi dari Allah. Yang ketiga yaitu ada natur moral. Manusia awalnya diciptakan itu dengan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Namun kekudusan dan kebenaran itu hilang pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Namun Allah kembali menguduskan manusia dengan memberikan anaknya, putranya, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, materi yang kedua yaitu komposisi dari bagian non-materi manusia. Nah, di dalam gereja timur, ada yang percaya, mereka mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, terdiri dari 3 bagian. Sedangkan di gereja barat ada yang percaya bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa saja. Nah, pandangan-pandangan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pandangan dikotomi. Pandangan dikotomi ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dica yang artinya 2 dan temno yang artinya memotong. Jadi dimaksudkan dengan 2 potongan atau 2 bagian. Jadi pandangan dikotomi ini percaya bahwa manusia hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, mereka berkata bahwa jiwa dan roh itu sebenarnya sama, hanya penggunaan katanya yang berganti-gantian. Namun sebenarnya mereka memiliki fungsi yang sama. Nah, adapun ayat Alkitab yang mendukung pandangan dikotomi ini yaitu dari Matius 10 ayat 28. Ibu akan bacakan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi di situ disebutkan hanya ada 2, yaitu tubuh dan jiwa. Nah, yang selanjutnya yaitu pandangan trikotomi yang berasal dari bahasa Yunani juga, yang dari kata tricha yang artinya 3 dan temno yang artinya memotong. Jadi artinya itu yaitu 3 potongan atau 3 bagian. Nah, pandangan trikotomi ini memandang ada 3 bagian dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Di sini tubuh adalah sebagai kesadaran manusia akan dirinya, sedangkan roh adalah kesadaran akan Allah. Lalu jiwa apa? Jiwa sama dengan roh, tetapi
jiwa itu lebih rendah tingkatannya daripada roh. Dikatakan di sini bahwa roh itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi karena dalam roh terdapat penalaran hati nurani dan juga kehendak. Jadi roh lah yang dapat menguasai ketiga unsur ini. Adapun ayat Alkitab yang mendukung dari pandangan ini yaitu diambil dari Ibrani 4 ayat 12. Kita buka kitab kita dari Ibrani 4 ayat 12. Ibu akan bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, di sini disebutkan bahwa jiwa dan roh itu merupakan sesuatu yang berbeda. Nah, pandangan yang ketiga yaitu pandangan multisegi. Dalam pandangan multisegi ini ada yang mengatakan bahwa manusia selain unsur-unsur non-materinya manusia itu adalah roh dan jiwa, ada juga yang menambahkan beberapa unsur lain sebagai bagian non-materi dari manusia. Yang pertama ada hati. Hati di sini digambarkan sebagai suatu yang bisa menjadi tempat timbulnya niat dari manusia. Nah, contoh ayat Alkitabnya yaitu Matius 15 ayat 19. Ibu akan bacakan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, yang kedua, unsur yang kedua yaitu hati nurani. Hati nurani dipandang sebagai tempat dari hati manusia yang paling dalam, yaitu lebih berhubungan ke arah spiritual atau lebih berhubungan ke Allah, seperti itu. Contoh ayat Alkitabnya dapat kita lihat dari Roma 8 ayat 27. Baiklah, Ibu akan bacakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, yang ketiga yaitu ada akal budi. Akal budi ini yaitu pemikiran manusia. Akal budi adalah unsur yang membuat manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada makhluk ciptaan Allah yang lain, sehingga akal budi ini merupakan unsur istimewa juga dari Allah kepada manusia. Nah, contoh ayat Alkitabnya dapat kita lihat dari Matius 22 ayat 37. Ibu akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Unsur yang keempat yaitu kehendak. Kehendak ini yaitu keinginan ataupun kemauan. Sama seperti Allah, Allah juga mempunyai kehendak, kita manusia juga mempunyai kehendak, juga merupakan bagian dari roh manusia, yaitu kehendak untuk melakukan sesuatu, untuk memilih sesuatu. Nah, terkadang kehendak ini bukan hanya kehendak yang positif, tetapi ada juga kehendak yang negatif. Maksudnya, selain manusia memiliki kehendak yang bersifat roh, ada juga kehendak manusia yang bersifat kedagingan. Nah, disinilah manusia dituntut agar mampu mengendalikan kehendaknya, agar kehendaknya itu bersifat roh dan jangan bersifat daging. Kita bisa lihat ayat Alkitabnya yaitu dari Matius 26 ayat 41. Ibu bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, jadi inti dari pelajaran ini, dari materi ini, yaitu manusia memiliki bagian non-materi dalam dirinya, yaitu roh dan jiwa, dan manusia juga mempunyai sifat-sifat Allah yang membuat dia sebagai bukti bahwa manusia memang segambar dan serupa dengan Allah, yang meliputi personalitas, lalu keberadaan spiritual, dan natur moral. Nah, lalu ada 3 pandangan mengenai unsur non-materi dari manusia, yaitu pandangan dikotomi yang mempercayai bahwa hanya ada 2 unsur dalam manusia, yaitu tubuh dan jiwa, dan ada pandangan
trikotomi yang menganggap bahwa ada 3 unsur dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang ketiga, pandangan multisegi bahwa manusia selain memiliki 3 unsur tubuh, jiwa, dan roh, juga memiliki unsur-unsur yang lain yang meliputi hati nurani, akal budi, dan kehendak. Baiklah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat berguna bagi anak-anak sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Bapa buat segala berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya Bapa, segala materi yang telah kami pelajari tadi dapat kami pahami dan dapat kami menjadi bekal kami di masa depan. Bapa yang baik, aktivitas kami selanjutnya biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Terpujilah Engkau Bapa sampai selamanya. Kami bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, sekianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih dan shalom.